Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junia Mayangsari dari moderator kelompok 1. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat dan hidayah sehingga kita dapat bertemu pada hari ini. Selawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu kelompok 1 yang bertema pengembangan sumber daya manusia. Kita sedikit mengulas sebelum memasuki presentasi kita pada hari ini. Pengembangan SDM adalah salah satu pengembangan untuk tenaga kerja yang harus dicapai dalam memperjuangkan visi dan misi serta strategi dalam perusahaan. Untuk lebih luasnya, maka dengarkanlah presentasi dari kelompok 1. Selamat menyaksikan. Saya akan menyampaikan materi pertama tentang pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan adalah kerangka kerja untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, kemampuan individu dalam kelompok. Menurut Leonard Nadir mengatakan bahwa pengembangan karyawan adalah rangkaian kegiatan yang terstruktur dan dilakukan dalam waktu khusus dan dirancang untuk menghasilkan perubahan perilaku. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tujuan pengembangan SDM. Yang pertama, meningkatkan kemampuan masing-masing individu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu dalam hal mencakup tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan masing-masing individu di masa depan atau di masa yang akan datang. Yang keempat, meningkatkan kepemimpinan dengan kerjasama dalam tim. Yang kelima, meningkatkan kolaborasi antara unit organisasi yang berbeda. Yang keenam, meningkatkan kesehatan organisasi dan kemampuan memperbaiki diri pada organisasi. Berdasarkan program pengembangan karyawan. Yang pertama ada pelatihan atau training. Pelatihan atau training adalah program pengembangan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan agar karyawan terampil dalam mengerjakan tugas. Yang kedua ada magang. Magang adalah pelatihan program pengembangan karyawan untuk mengetahui pekerjaan di mana yang akan ia kerjakan kelak. Yang ketiga ada pendidikan. Pendidikan adalah melalui dari perusahaan yang memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk berpendidikan formal. Yang keempat ada rotasi kerja. Rotasi kerja adalah kesempatan bagi para karyawan untuk memilih divisi mana yang akan cocok untuk mereka lakukan pada pekerjaannya. Sekian dari saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Alfarizi. Di sini poin selanjutnya itu yang kelima, studi banding. Metode ini adalah metode pengembangan SDM yang dimana dilakukan dengan cara mengevaluasi atau membandingkan sistem kerja yang ada di perusahaan tersebut dengan sistem standar kerja yang dimiliki oleh perusahaan lain gitu. Supaya apa? Supaya perusahaan ini dapat mendapatkan gambaran seefektif apa sistem kerja yang dimiliki saat ini. Poin ke-6 itu ada uji kompetisi. Uji kompetisi ini dilakukan untuk apa? Untuk perusahaan mengetahui kualitas karyawan yang dimiliki saat ini. Dengan adanya uji ini, ada usaha karyawan untuk meningkatkan kreativitas atau belajar kembalinya untuk menguasai bidang yang akan dikerjakannya. Poin selanjutnya itu coaching. Coaching ini adalah metode pelatihan atau membimbing seorang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk membimbing karyawan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam kerjanya. Poin terakhir yaitu outbound. Outbound ini adalah metode yang dilakukan dengan tujuan mempererat silaturahmi antara karyawan-karyawan lainnya. Terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Menurut Mondi dan Noy tahun
1987. Ada 7 faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu dukungan manajemen puncak. Manajemen puncak adalah para pemimpin tertinggi di perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu komitmen para spesialis dan generalis dalam pengolahan sumber daya manusia. Ini adalah para manajer baik di bidang spesialis maupun generalis. Yang ketiga yaitu perkembangan teknologi seperti yang telah lihat saat sekarang ini, khususnya di bidang komputer dan internet, mempengaruhi bagaimana cara penyampaian suatu ilmu. Kemudian kompleksitas organisasi, di mana saat sekarang ini organisasi semakin kompleks dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Yang keempat, kompleksitas organisasi. Yang kelima yaitu pengetahuan tentang ilmu-ilmu perilaku. Yang keenam, prinsip-prinsip belajar. Yang ketujuh, fungsi-fungsi manajemen lain. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi SDM. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam. Yang pertama, misi dan organisasi. Setiap organisasi mempunyai misi dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan perencanaan yang baik serta implementasi perencanaan tersebut secara tepat. Yang kedua, strategi perencanaan tujuan. Misi dan tujuan suatu organisasi mungkin mempunyai persamaan dengan organisasi yang lain, tetapi strategi untuk mencapai misi dan tujuan tersebut berbeda. Yang ketiga, sifat dan jenis kegiatan. Sifat dan jenis kegiatan organisasi sangat penting pengaruhnya terhadap perkembangan SDM dalam organisasi yang bersangkutan. Yang keempat, teknologi yang digunakan. Sudah tidak asing lagi bahwa setiap organisasi sekarang telah menggunakan teknologi yang bermacam-macam, dari paling sederhana sampai yang paling canggih. Yang kedua, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari luar suatu organisasi. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah baik yang dikeluarkan melalui perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Yang kedua, sosio budaya masyarakat. Faktor sosio masyarakat tidak dapat diabaikan oleh suatu organisasi. Hal ini dapat dipahami karena suatu organisasi apapun didirikan untuk kepentingan masyarakat yang mempunyai latar belakang sosio-budaya yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam perkembangan SDM dalam suatu organisasi, faktor ini perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam teknologi ini di luar organisasi dewasa ini telah sedemikian pesat. Gimana teman-teman semua? Itulah presentasi dari kelompok 1. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok 1. Saya sebagai moderator yang bertugas menjalankan amanah sebagai moderator pada hari ini, mohon mengundurkan diri. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya menyimpulkan dari pengembangan sumber daya manusia. Dalam perusahaan sangat dibutuhkan pengembangan SDM, karena SDM dipengaruhi oleh dua aspek. Yang pertama itu kuantitas dan kualitas. Kuantitas dalam SDM sangat diperlukan karena jika tenaga kerjanya kurang, maka pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam perusahaan tersebut akan terjadi lambat. Jika kualitas SDM-nya tidak ada, maka percuma. Keterampilan dan kecakapan itu sangat diperlukan dalam dunia kerja. Maka sebab itu, tujuan dari pengembangan SDM yaitu menyiapkan tenaga kerja yang profesional yang dapat terjun ke dalam dunia kerja yang lebih efektif. Jalannya tenaga kerja yang efektif dapat menghasilkan karyawan yang optimal, sehingga tujuan dan visi dan strategi dalam perusahaan tersebut dapat terjalankan dengan baik. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 1 pada hari ini. Saya sebagai moderator yang bertugas pada hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.